Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai, bertemu lagi sama Ibu hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kemarin tentang perlindungan dan penegakan hukum. Semoga kalian bisa mengerti ya materi kemarin. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, pertama-tama marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Siapa saja penegak hukum yang ada di Indonesia, yaitu ada kepolisian, kejaksaan, hakim, lalu KPK, advokat atau hakim, pengacara. Jadi advokat itu pengacara ya. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa saja sih perannya? Di sini ada 3 ya. Sebenarnya peran kepolisian juga banyak. Kita hafalkan 3 saja. Yang pertama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, kenapa apabila ada yang pencurian atau apapun yang sekiranya membuat keamanan masyarakat tidak nyaman gitu ya, makanya kita kenapa melaporkannya kepada kepolisian, karena memang kepolisian berperan itu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Jelas ya, pasti kepolisian itu perannya menegakkan hukum. Dan yang terakhir yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah kepolisian kita sekarang sudah berperan sesuai dengan seharusnya mereka bekerja apa gimana itu ya? Tolong berikan komentarnya di kolom komentar. Nah, lalu selanjutnya peran Kejaksaan Republik Indonesia. Seperti kalian tahu ya, kemarin kejaksaan kita, Kejaksaan Agung, gedungnya terbakar. Nah, menurut kalian apakah kejadian tersebut benar-benar tidak ada sabotase? Apakah memang disengaja atau tidak sengaja? Menurut kalian gimana berita-berita kemarin tentang kebakaran gedung Kejaksaan Agung ya? Coba kalian lihat ya di berita-berita, terus berikan komentarnya. Nah, lalu peran Kejaksaan Republik Indonesia sendiri itu apa? Yaitu yang pertama, menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum itu yaitu keabsahan, legalitas. Apabila hukum sudah disahkan, ya berarti harus ditegakkan sesuai dengan keadilan gitu ya. Lalu yang kedua, perlindungan kepentingan umum. Jadi kejaksaan itu perannya melindungi kepentingan umum gitu ya, bukan diri sendiri atau golongan itu. Lalu yang ketiga, menegakkan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, coba apabila ada yang kurang, coba kalian lengkapi peran Kejaksaan Republik Indonesia setelah memahami berita-berita kemarin. Oke? Nah, selanjutnya
ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Apa saja sih hakim perannya gitu kan? Ngapain aja tugasnya? Nah, jadi lembaga peradilan di Indonesia menjadi 2 mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, mahkamah ini yang biasanya sih paling tinggi itu Mahkamah Agung ya. Jadi apabila gugatan kita putusan hakim ini serasa tidak menganut keadilan, nah kita wajib menggugatnya ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lalu hakim juga adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Jadi hakim diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang, yaitu untuk mengadili. Nah, lanjut yang keempat yaitu peran advokat dalam penegak hukum. Advokat itu adalah pengacara. Jadi pengacara itu tugasnya menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya. Ya, pengacara itu akan dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa dirinya tidak diadili dengan baik gitu ya. Jadi membela orang-orang yang sedang kena masalah gitu. Lanjut yang kelima yaitu peran Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Itu jelas perannya yaitu untuk memberantas tindak pidana korupsi. Oke. Nah, jadi itu adalah peran-peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada dinamika pelanggaran hukum. Penyebabnya apa saja sih kok bisa ada suatu pelanggaran gitu kan? Nah, di sini penyebab yang pertamanya yaitu berbagai kasus pelanggaran hukum. Pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai suatu yang biasa. Jadi pelaku kejahatan itu menganggap bahwa kejahatan yang dia lakukan itu adalah kegiatan atau sesuatu yang dia lakukan yang tidak berdampak besar kepada orang lain atau biasa saja. Nah, itu salah satu penyebabnya. Makanya adanya suatu pelanggaran. Lalu penyebab keduanya itu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai perkembangan masyarakat. Karena kita kemajuan teknologinya sudah pesat, dirasa hukum ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi hukum ini harus diperbaharui gitu. Itu penyebab pelanggaran hukum. Nah, lalu di sini ada contoh-contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya apa saja? Yang pertama, menonton acara televisi yang tidak sesuai usia anak-anak. Nah, ini pelanggaran. Jadi harusnya orang tua ini bisa membatasi anak-anaknya usianya berapa dan disetelkan tontonannya juga harus sesuai dengan umurnya gitu. Jangan sampai masih anak-anak di bawah umur tetapi sudah menonton film-film yang dewasa misalkan. Nah, itu adalah suatu pelanggaran di lingkungan keluarga. Berarti orang tuanya kurang peka juga gitu ya. Nah, lalu di lingkungan sekolah, contohnya pelanggaran hukum, tidak mengikuti upacara karena aturan sekolah sudah menjelaskan bahwa setiap hari Senin kita wajib mengikuti upacara
bendera. Apabila tidak mengikuti berarti itu adalah suatu pelanggaran, ya. Nah, lalu yang ketiga di lingkungan masyarakat, yaitu mangkir tidak tugas ronda malam. Nah, itu salah satu pelanggaran hukum karena ronda malam termasuk suatu aturan di masyarakat gitu ya. Nah, lalu yang terakhir pelanggaran di lingkungan bangsa dan negara, yaitu contohnya melakukan korupsi ya. Sekalian sebagai generasi muda jangan sampai kalian hari ini sebagai remaja, kenapa banyak yang korupsi gini, tapi kalian nanti setelah lulus malah kalian yang korupsi. Jangan sampai ya. Itu jadi harus mematuhi aturan atau hukum. Nah, lalu selanjutnya macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, sanksinya itu ada 4 macam ya, 4 macam sanksi, 4 macam norma. Sini ada 4 norma, yaitu ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, norma agama itu apa sih? Norma agama itu sendiri yaitu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Contohnya apa saja? Yaitu perintahnya untuk beribadah. Nah, larangan untuk berjudi misalkan, dan anjurannya yaitu harus gemar beramal atau sedekah. Nah, sanksinya apa saja sih kalau norma agama apabila tidak melaksanakan perintah atau melanggar larangannya? Nah, yaitu sanksinya kalau norma agama tidak langsung karena akan diterima di akhirat. Jadi kalau kita melanggar norma agama nih, nah kita tidak akan langsung menerima sanksinya karena sanksinya akan diberikan saat di akhirat kelak gitu ya. Nah, lalu yang kedua norma kesusilaan, yaitu aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk suatu perbuatan. Contohnya apa? Harus berlaku jujur, bertindak adil, dan menghargai orang lain. Sanksinya apa? Sanksinya bersifat tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, atau malu. Jadi sama aja. Kalau kesusilaan juga sanksinya kurang tegas gitu ya, karena hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Misalkan kalian berbohong kepada orang tua, guru, ataupun teman dekat kalian. Nah, kalian itu sanksinya tidak akan mendapatkan sanksi langsung dari mereka, tapi kalian pasti hanya merasa menyesal ya, kenapa ya udah berbohong ya. Nah, itu berarti adalah sanksi kesusilaan. Lalu yang ketiga, kesopanan. Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat. Contohnya apa? Yaitu tidak meludah di sembarangan tempat, gak boleh, itu gak sopan ya nak. Lalu mengucapkan salam pada saat memasuki rumah, harus itu. Sama guru harus salim, harus senyum, gak boleh cutek-cutek ya. Nah, yang ketiga, menyapa kenalan yang ditemui di jalan. Nah, sanksinya apa saja? Yaitu
sanksinya tidak tegas dan dapat diberikan oleh masyarakat berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan. Jadi kalian apabila nggak sopan nih sama tetangga, meludah sembarangan, berisik, ngomongnya kasar, nah pasti sanksinya yaitu diomongin orang lain, dicemooh, dikucilkan gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh lembaga politik suatu masyarakat. Contohnya tertib berkendara, dilarang mencuri, dilarang merampok, dilarang membunuh gitu ya. Nah, sanksinya apa? Kalau norma hukum itu sanksinya bersifat tegas, nyata, memaksa, serta mengikat. Jadi kalau kalian tertangkap mencuri, ya sanksinya langsung bisa kalian terima gitu ya. Di penjara 20 tahun atau 2 tahun gitu ya. Nah, itu adalah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, terus di sini ada mengapa sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata. Karena aturan norma hukum dibuat secara material dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Nah, lalu ini terakhir ya. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sini seperti biasa ada 4 di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Di lingkungan keluarga, kalian harus mentaati perintah orang tua, lalu menerima hukuman apabila melakukan kesalahan gitu ya. Jadi harus konsekuen. Kalau kalian salah ya kalian harus menerima hukumannya, bersikap dewasa lah ya. Nah, lalu yang kedua di lingkungan sekolah, membantu teman yang sedang kesusahan ya. Lalu melindungi teman dari perbuatan perundungan atau bully. Nah, jadi kalau di lingkungan sekolah, jangan kalian yang membuli, tapi kalian harus membela teman yang oleh teman yang lainnya dibully gitu ya. Itu adalah salah satu partisipasi kalian untuk melindungi hukum dan menegakkan hukum. Lalu apa saja yang harus kalian lakukan di lingkungan masyarakat, yaitu menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Jadi kalau ada yang tertangkap pencuri, kalian laporkan ke polisi, serahkan orangnya gitu ya. Lalu mengaktifkan kegiatan siskamling. Nah, itu salah satu upaya untuk melindungi hukum dan menegakkan hukum yang bisa kalian lakukan. Dan yang terakhir di lingkungan bangsa dan negara, yaitu menaati rambu-rambu lalu lintas, memiliki kartu tanda penduduk ya. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa kalian lakukan supaya melindungi hukum dan menegakkan hukum. Jadi jangan sampai ada suatu pelanggaran hukum. Nah, itu adalah sikap-sikap yang bisa kalian terapkan di masyarakat gitu ya. Nah, sampai di sini materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami semua materinya dan kalian bisa menerapkannya dan menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari ke hari gitu ya. Nah, semoga kita bisa bertemu di minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Tolong disimak baik-baik ya.
Semoga kalian juga diberi kesehatan dan semangat terus. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.